Kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus urusannya masing-masing daripada kita di sana banyak gosip kan. Di sini emang kurang gosip kata siapa? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Jadi ini ada pengalaman cerita dari orang Indonesia nih ya, yang menikah dengan lelaki Malaysia. Wah, cewek Indonesia yang menikah dengan lelaki Malaysia. Bagaimana sih? Adakah perbedaan? Pasti ada lah ya. Jadi kita tuh harus satu visi misi, namanya orang kita, misalkan orang Indonesia nikah sama orang Indonesia yang beda suku aja ada beda pandangan, jadi harus menyatukan visi dan misi, apalagi ini beda negara gitu nikahnya. Langsung aja kita mendengarkan bagaimana sih pengalaman dari wanita Indonesia yang menikah dengan lelaki Malaysia. Langsung aja kita nonton videonya 1, 2, 3. Openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang dengan sahabat-sahabat saya tersayang. Mereka ini adalah para warga negara Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik yang menikah dengan warga negara Malaysia. Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Nah, sekarang kita tanyain satu persatu ya. Siapa sih suka dukanya menikah dengan warga negara Malaysia? Oke, sekarang di sebelah saya ada Sis Caca, cantik ya. Ya Allah. Sis Caca, udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun, lama jalan ya. 13 tahun ya, alhamdulillah, masya Allah. Sudah punya anak berapa? Baru satu, umur 10 tahun. Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia? Sukanya tuh jalan-jalan ya. Sukanya jalan-jalan. Pasti ya jalan-jalan. Terus? Kita jalan-jalan mau dalam negeri. Dalam negara Malaysia maksudnya ya? Ya, dalam negeri atau keluar, karena suami saya kan nggak tinggal di Malaysia. Memang dia warga negara Malaysia tapi dia pindah-pindah kerjanya. Terus dukanya ya ditinggal-tinggal karena dia kan kerjanya bukan di negara Malaysia aja. Sama terkadang bahasa ya, bahasa tuh masih udah 13 tahun juga nikah tapi bahasanya tuh masih nggak nyambung. Masih nggak rooming paham. masih Terus kadang penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya dipahamin aja masing-masing, nggak kira ya pelan-pelan. Ya udah sukses dan Tuh, bahagia bahasanya tuh dengan teman-teman ya. Amin amin insya Allah. Amin. Sekarang saya bersama Ibu Pejabat Negara yang cantik, Ibu Risma. Sudah berapa lama Ibu di Malaysia? Baru 7 tahun. 7 tahun. Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun. Ini kayaknya dari 2010, tapi dulu nikahnya kerjanya di 2010. Jakarta dulu. Terus kok bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? Ada dikenalin sama teman. Macam mana? Terus ya udah nyangkut. Nyangkut. Suka dukanya apa menikah dengan warga negara Sukanya, Malaysia? kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya. Jadi bisa lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga selain sama orang Indonesia juga kan. Itu kayaknya lebih ke karir ya, Lebih ke bukan karir. Bisa rumah berkarir. tangga ya jadi. Karirnya jadi Iya. bagus. Jadinya lebih konkretnya. Sambil menyelam minum air. Benar. Terus dukanya? Terus dukanya mungkin karena kalau lebaran tuh harus pulang kampung ke tempat suami kan ya, agak nggak jauh. tinggal di Malaysia juga, kalau di Indonesia juga kalau lebaran pulang kampung Tuh. sama repotnya. Dan sama juga tadi suka roaming kalau ngomong. Bahasanya. Bahasa ternyata Sampai ada sekarang bener. masih nggak ngerti. Kalau yang kayak bahasa daerahnya agak susah. Ya udah, mudah-mudahan bahagia dengan perkawinannya. Terima kasih. Awet ya kan. Oke, sekarang saya sama Mbak Suprida nih, wanita asal Aceh, tapi sukunya Jawa. Kalau pulang kampung ke Medan, nggak jelas kan? Udah berapa lama menikah dengan
warga negara Malaysia Mbak Ida? 11 tahun. 11 Oh, tahun. udah lama. Terus apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya itu bisa kerja di sini, dapat mertua yang alhamdulillah penyayang, suami yang penyayang. Itu sukanya. Iya. Dukanya Ketika keluarga kesusahan, sakit, meninggal dan sebagainya Jauh. tuh kita nggak bisa langsung pulang, nggak bisa melihat. Nah Iya, itulah. jauh. Oke, sekarang kita sama Karena beda negara Uni gitu Mila. kan. Cantik banget ya. Uni Mila ini dari Sumatera Barat. Coba ngomong Padang On. Dari Padang Apodio. Apodio, Cak Mano. Bisa. Itu kayaknya Padang palsu deh aku udah Padang lahir- coret ya. Padang coret. Padang coret. Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta. Ya. Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Itu 12 tahun ya. Udah nikahnya? Udah lama. Asal mana abangnya? Negeri 9. Oh, Negeri Sembilan. Iya, cocok. ya. Oh, sama-sama suku Ya, Minang, juga ya cocok. kalau di Negeri Sembilan. Iya. Terus apa suka dukanya? Sukanya dia bisa pindah ke sini, which is negara yang dia nggak macet sih sebenarnya. Macet dong, tadi aja kesini macet. Kurang daripada Jakarta. sih. Iya. Nggak separah Jakarta. Iya, ya? Jakarta Education-nya parah banget. bagus. Itu preferensi orang juga kan beda-beda ya. Gitu. Perbedaannya paling ya dia makanan Indonesia kadang-kadang dia makan, tapi kita juga harus bisa masak masakan Malaysia. Masakan Negeri Sembilan tuh apa? Masak lemak, Masak lemak. cili Iya. padi. Makannya pakai sambal. Mirip-mirip. Makannya nggak masakan gitu aja. Padang. Pakai nasi langsung Dia gitu. pakai ikan asin kalau suamiku. Ikan asin Sedap. goreng sama itu udah cukup. Dengan orang Malaysia tuh berantemnya pakai bahasa apa? Ya, Pakai gua bahasa kalau udah Melayu pakai pasti pernah lah, nggak mungkin enggak ya pasti. Pasti kalau- kan kita dengan pasangan pasti ada berantem Dia ngomongnya kalau misalnya- bahasanya ini kalau pakai lagi bahasa kesel apa? banget, dia pakai bahasa lo gue. Oh, Gitu maksudnya ya. nggak pakai bahasa Indonesia dong ya? Di Indonesia lah. Lo Bahasa kebayang nggak Jakarta sih, lo berarti gue. harusnya pakai bahasa Harus mikir Melayu, dulu bahasa makanya bahasa dia Inggris kayak mikir gitu. apa ya gitu. Kalau pakai bahasa Melayu lebih mikir lagi, kita mau ngomong apa juga apa ya, bentar-bentar ini padahal emosi nih, tapi masih nyari Iya. kata-katanya. Tapi ini udah masuk 12 tahun ya udahlah terserah lo mau apa. Dia Terserah gitu ya. Jadi bukan kalau mau pergi pun bukan izin, udah statement. Besok aku kesini ya gitu. Terus kamu di sini pakai visa apa? Bisa ikut suami. Berapa tahun dapatnya? Kemarin yang terakhir 2 tahun. Dapatnya 2 tahun. Ya udah. Terima kasih Uni cerita-ceritanya. Oke, terima kasih udah diizinkan. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia sampai kakek nenek. Amin. Oke, sekarang Wah, kita adem. sama Teteh Anden yang cantik. Iya, adem Tuh. banget liatnya. Gelis dari Bandung. Oh, pantes. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Dari Bandung. 11 tahun. 11 tahun? Iya. Nikah sama orang Malaysia 11 tahun? Nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Terus dulu bisa ketemu gimana? Dulu ketemunya dikenalin sama temannya teman. Temennya teman itu adalah Pacarnya orang Malaysia. Oh. Terus pacarannya berapa lama? Pacarannya 4 bulan. Oh, cepet banget ya. Cepet banget. Kok bisa yakin menikah gitu dengan orang Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya? Beda adat. Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 Pasti bulan beda. itu, kenapa bisa yakin? Kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena pertama dia bilang mintanya sama orang tua kan. Terus? Jadi kalau katanya kalau minta langsung sama orang tua tandanya baik gitu. Gentleman Gentle, gitu ya. Iya gitu. Karena Iya. berani langsung ngomong sama orang tua. Oh. gitu. Iya. Setelah dijalani gimana? Dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak dipahami secara mendalam atau kayaknya oh oke aja gitu. Pertamanya kayak culture shock aja ya. Contohnya kalau di sini kan kalau kita kan kalau dari ada undangan biasanya kita kalau duduk aja gitu kan campur perempuan sama laki. Nah, Kalau kalau di di sini ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki dia Itu di mana sih yang kondangan laki sama laki, perempuan sama perempuan? di Kucing. Oh di Kucing. baru tahu. Oke. Oh di Kucing kan gitu. beberapa Kucing. Oh suaminya asli Kucing. Iya. Bahasa daerah Kucing tuh apa? Bagus malahan. Bukan. Dia ada bahasanya sendiri. Apa Kayak bahasanya? kalau misalnya kita bilang iya, dia Apa? bilang ao. Ao. Terus ao. Au. Dia bilang kame. 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 Nah, kame adalah saya. Kame adalah saya. Kamu? Kita. 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 Kalau apa kabar apa? Apa kabar kita? Gitu. Apa kabar kita? Ngarang, Apa kabar ngarang. kita? Betul. Apa pola? Apa pola itu apa? Lagi ngapain? Oh lagi ngapain? Susah juga loh. ya bahasanya karena beda banget ya. Terus apa Susah, tau. dukanya menikah dengan abang dari Kucing? Dukanya
jauh dari family, jauh dari keluarga, udah gitu. Beda negara. Makanan sih. Makanan yang gimana, Makanan gimana? kucing tuh bedanya apa? Dia makanannya bersantan dan manis. Nah, jadi pertama kali datang ke sana kaget makan santan tiap hari, jadi bawaannya nggak enak perut. Oh, mulai. Kayak orang Jogja ya Mules, makanannya ya, manis. Kehidupan sama mertua gimana? Mertua baik sih. Dengan ipar-ipar? Baik sih. Oh. Sepertinya di balik itu ada cerita ya yang tidak bisa disampaikan. Abang Wan dan Teten Den, mudah-mudahan pernikahannya bahagia selamanya. Amin. Oke, sekarang kita sama Ica. Cantik kakaknya. Ica dari Sumatera Utara, tapi pulangnya ke Jakarta. Sekarang juga sedang mengandung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di usia kandungannya yang jalan 5 bulan ya Ica ya. Ini anak keberapa? Anak pertama, anak kedua sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus sudah berapa lama menikah? Menikah 1 tahun lebih 2 bulan. Bisa ketemu abangnya dulu gimana? Dia lagi kerja di Jakarta. Terus ya udah habis itu kenalan. Jodoh. 2 tahun pacaran, 1 tahunnya kan karena kena COVID ya, corona. Oh, kamu baru ya, berarti baru tahun 2021 nikahnya? Oh, pasangan pengantin baru. Jadi dia baru nunggu COVID nggak kelar-kelar, jadinya dipaksain aja kawin pas waktu pandemi. Nikahnya Nikahnya di online di Jakarta. Oh, nikahnya online. Iya, habis Eh, kalau enggak, nggak, maaf. iya gitu Nikahnya pakai apa? WhatsApp. enggak, dia pakai dia jadi diwakilkan gitu loh, Oh, video call. video call. Iya, maksud aku jadi mempelai wanita dan mempelai pria nggak ada di satu tempat kan? Si Iya. abangnya ada di Malaysia, Iya. kamunya di Jakarta. Iya. Terus nikahnya pakai Zoom. Iya pakai Zoom tuh. Ya waktu itu kan pengen antara dia ke sini nggak boleh, apa aku ke sana juga nggak boleh. Jadi kalau caranya ya online. Pakai dulu. Zoom meeting ya. Terus kamu perbedaan usia dengan suami berapa jaraknya? Lumayan sih, 10 tahun. 10 tahun ya. Kamu bisa ngomong bahasa Malaysia belum lah ya kalau baru selesai. Tapi abang kamu ngerti bahasa Indonesia. Ngerti. Jadi kita kalau ngobrol pakai bahasa masing-masing, jawab masing-masing. Gitu. Yang penting ngerti. Kalau nggak bisa. Yang penting nyambung ya. Hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih, terus pada support gitu, pada sabar juga kalau nggak ngerti aku ngomong apa juga dia tetap sabar, nanya pelan-pelan gitu. Ya udah Ica, terima kasih cerita-ceritanya ya. Mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai dengan melahirkan. Kamunya sehat terus. Amin. Sekarang kita sama Wah, cantik. Nenggelis Datin Sri. Yang paling cantik, yang baru pulang dari Swiss. Oleh-olehnya mana? Ada pisau mau? Swiss Army. Victorino. Yang giginya cantik. Yang paling cantik nih tuh. Ya Allah. Udah berapa lama di Malaysia? Alhamdulillah udah 15 tahun. 15 tahun. Paling lama. Terus ketemu dengan Dato gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Diperpendek dong. Nanti ini jadi satu konten untuk kamu sendiri. Suami saya dosen. Waktu itu saya lagi S1 di UPI di IKIP Bandung. So bikin seminar. Ketemu di tempat seminar. Wah, luar biasa Sarah juga. sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah 5. Alhamdulillah. Anak saya sendiri ya maksudnya. Masa anak orang? Iya. Terus suka dukanya apa? Sukanya banyak peluang sih di sini ya. Lebih banyak kesempatan ya. Lebih banyak peluang di sini. Kalau rajin sedikit bisa lebih bagus. Dukanya ya ada perbedaan ya. Ada cara berpikir yang beda. Apa itu? Contohnya satu. Contohnya kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan di taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus ada suka urusannya dukanya masing-masing mereka, orang daripada Malaysia. kita di sana banyak gosip kan. Di sini emang kurang gosip kata siapa? Acara gosipnya juga cuma satu. Bagus hari lah. Minggu doang. Biar gak gibah malah. Coba bayangin kalau di sana di TV. Kalau di sana kan Kita tiap pagi siang sore itu ada acara gosip. acara gosip. Gak Jadi nyetel kurang TV gibah lagi, dikit gak ya. gibah, weh. Alhamdulillah. Hubungan dengan keluarga suami gimana? So far begitulah kan.
Akankah lidah juga bisa tergigit ya? Apalagi dengan orang gitu ya. Kan kita nggak bisa muasin hati semua orang, tapi kita berusaha yang baik lah untuk diri kita sama keluarga kita aja gitu. Kayak suami saya sangat to the point. Mau makan Contohnya? apa? Contohnya? Jadi jawabannya mau makan apa hari ini? Ya. Oke, nasi kandar, titik. Nanti nggak akan ketangkep. Jadi kepengen ini nggak akan ketangkep. Harus disebutin dengan jelas literally gitu ya. Pengen emas 10 gram, 10 gram. Bilang. Dikit banget kalau datin. Ya lah gitu contohnya. Jangan bilang, kayaknya yang ini cantik. Oh nggak ada kayak gitu. Langsung mau ini gitu ya. Tergantung Wah, individunya itu yang juga itu sih yang ya, itu. to the point. Boleh nggak? Kayak gitu Boleh, aja. boleh. Terima kasih Datin Sri cerita-ceritanya, mudah-mudahan pernikahannya bahagia. Amin. Sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya sama Kakak Leni yang cantik ini. Sekarang langsing banget tuh. Udah gemuk. Udah gemuk ya. Terus nikah sama warga negara Malaysia, kamu ngerasanya gimana? Oke aja sih, hampir sama lah, sama-sama ini ya, satu rumpun Melayu. Apalagi suami kan masih keturunan Minang. Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya. Kebetulan suami kan keluarganya cowok semua. Nah, jadi oke aja sih. Makin Kenapa aman. jadi kayak geli gitu sih? Apa dukanya? Kadang ngomong masih agak, kalau lagi marah-marah dia masih suka nggak nyambung karena gua masih ngomong bahasa Indonesia, dia kadang kurang ngerti. Oh, jadi kalau Wajar berantem sih. ditinggal pergi? Perbedaan Iya, bahasa beda kan itu beda kan negara ya. Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya yang sering minta maaf? Si abang juga. Si Eh, suami duluan. sweet Terus kalau dong minta maaf abangnya. gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? Gimana? Romantis Biasanya nggak? karena- Romantis nggak? Enggak. Oh, Suami bukan tipe romantis. oh nggak Oh, romantis. sama tipe romantis. Terima kasih Kakak Ada nggak Leni yang orang Malaysia yang cerita-ceritanya. romantis cowoknya? Mudah-mudahan sehat terus ya. Kayaknya dari tadi itu ya, to the point semua Oke, suaminya. selanjutnya sama Eka. Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama abang? 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Terus istri keberapa? Istri yang ketiga, tapi udah cerai sebelumnya dengan istri Oh. pertama kedua, baru nikah sama saya. Tapi bukan pelakor ya? Bukan, udah cerai udah lama. Udah cerai lama, terus baru ketemu Baru Eka. ketemu, Ketemunya di mana? Di sini, Ketemu di Malaysia. di teman. Oh, kamu kerja? Enggak. Dulu ngapain ke Malaysia? Sering datang sini, kebetulan anti nikah sama orang Sabah, tinggal di Kepung, jadi sering bolak-balik ke sini Ketemunya di mana? di acara nikahan teman. Jodoh. Setelah melihat orang menikah, abang kamu jadi mau menikahi kamu ya? Iya. Gatal mungkin ya. Jodoh. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik banget. Apa baiknya? Mertua kalau aku nggak nelpon dia pasti akan nelpon, nyari-nyari hampir tiap hari dia akan nelpon. Ipar juga alhamdulillah baik. Karena jualan bakso dan punya kafe di Setapak tempat ya. yang baik ini. Namanya Baik banget. Aji Ilham Cafe. Ya, Ayi Ilham Cafe. Kalau yang ada di Setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana. Oke, Ikan terima bakso. kasih Eka. Sekarang kita sama Kakak Leli, Sis Leli yang cantik. Cantik. Dulu Sis Leli ini pernah jadi Abang None Jakarta ya? Zaman 2006 lama ya. 2006. Tapi setidaknya sudah pernah ikutan kontes-kontes Iya. kecantikan gitu ya. Zaman masih muda. Sekarang tuh juga masih muda tuh. Jajan masih cantik. seumuran. Aku juga dulu ikut ajang kayak gitu di Lampung Kakak tahun Leli ini 2006. kerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah hampir 4 tahun. Terus sudah punya keturunan berapa? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan dulu tuh di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing. Terus memang kebetulan sering bolak-balik ke Malaysia untuk bisnis trip. Jadi memang kebetulan suami itu klienku. Waduh. Aku menikahi Cinlok. klienku, itu judulnya. Indirect sih karena memang meetingnya sama sekretaris kantor dia. Terus dijodohin lah. Pertama sih nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Nggak mau karena aku handle klien Malaysia. Awalnya nggak suka sama orang Malaysia. Kenapa awalnya kok nggak suka? Aduh, demanding, banyak maunya, terus ribet, riuh gitu ya. Jodoh. Ternyata bener ya, pepatah bilang jangan terlalu membenci Iya, hal nanti sesuatu suka. hal. Akhirnya jadi mencintai hal itu. Nah, jadi kepatok. Memang kurang lebih memang
memang banyak mirip ya sama Indonesia, cuma somehow menurut aku dia lebih ya aku compare dengan mantan-mantan di Indonesia ya. Yang gue mungkin dia lebih mandiri ya, lebih mandiri, terus juga wawasannya juga lebih luas karena kan macam-macam orang di sini lah, dan cara berpikir dia lebih terbuka lah menurut aku sih ya. Pacaran setahun setengah ya. Terus nikahnya di Jakarta. Oke. Susah nggak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh, kayaknya pas giliran gue agak apes ya. Kenapa? Karena Susah ya. kayaknya waktu itu kebetulan PMN, NR itu baru turun, dan sepertinya banyak peraturan yang diperketat karena banyak illegal marriage, banyak illegal workers yang pakai alibi spouse visa yang aku dengar. Oke. Terus makanya jadi sistem untuk buat spouse visa, persetujuan segala macam itu luar biasa ribetnya, sekitar 1 bulan baru bisa mendaftarkan pernikahan di KL. Setidaknya harus ke 5 kementerian di Jakarta. Oh, waktu itu masih harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum, ke Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, terus Dan lain-lain. lain-lain. Suka dukanya. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Menikah dengan beda Kirain negara. perjuangannya sebelum nikah aja, Ternyata setelah menikah pun juga ada perjuangan. Tapi perjuangan, cinta, tapi cinta memang patut diperjuangkan. Oi, luar biasa. Yes.